Understanding by Design atau disebut juga dengan UBD. Apa sih UBD itu? Jadi, UBD merupakan sebuah desain pembelajaran yang berfungsi agar siswa memiliki pemahaman menyeluruh, tidak hanya mengetahui sebuah topik, tetapi segala hal yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. Yuk sebutkan tahapan UBD. Yang pertama, tahapan UBD itu adalah identifikasi hasil yang diinginkan. Yang kedua, menentukan bukti penilaian. Yang ketiga, merencanakan pembelajaran. Selanjutnya adalah bukti penilaian. Jadi, bukti penilaian itu merupakan sebuah bukti bahwa peserta didik telah mencapai hasil yang diinginkan dalam memenuhi standar. Bagaimana seorang guru menentukan apakah peserta didik telah mencapai pemahaman yang diinginkan? Guru mengetahui bukti penilaian tersebut melalui beberapa tugas, yaitu dalam bentuk proyek, portofolio, kuis, dan juga pengamatan. Dari sinilah siswa dapat mentransferkan ilmunya, mentransferkan pengetahuannya, sehingga terbentuklah sebuah standar hasil yang diinginkan. Tiga tahapan dalam Understanding by Design. Tahap yang pertama, identifikasi hasil yang diinginkan. Dalam tahap ini, menentukan tujuan dari pembelajaran. Tahap yang kedua, menentukan bukti penilaian. Yang dimaksud bukti penilaian adalah indikator tolak ukur keberhasilan yang dapat kita lihat. Tahap ketiga, merencanakan pembelajaran. Di dalam langkah yang terakhir ini, untuk merencanakan strategi dan metode yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam pembelajaran. Tahap 2, menentukan bukti penilaian. Pada tahap ini, seorang guru menentukan apakah peserta didik telah mencapai pemahaman yang diinginkan. Kemudian, dalam pengumpulan bukti pemahaman tersebut, guru harus mempertimbangkan berbagai metode penilaian. Metode tersebut dapat berupa tugas proyek atau dapat kita sebut tugas kinerja otentik, dan bukti lainnya seperti kuis, tes, pengamatan, atau portofolio yang dapat digunakan untuk melengkapi penilaian guna mengetahui pengetahuan peserta didik dan apa yang dapat dilakukan. Pada tahap ini, peer assessment juga sangat direkomendasikan. Peserta didik diminta untuk terlibat dalam penilaian diri dan teman sejawat untuk membantu mereka mengetahui apakah pekerjaannya telah sesuai dan memenuhi standar. Tahap kedua, menentukan bukti penilaian. Tugas kinerja, pertama, melalui tugas kinerja otentik apa, peserta didik akan mendemonstrasikan pemahaman yang diinginkan. Kedua, dengan kriteria apa kinerja pemahaman akan dinilai. Kemudian daripada itu, bukti lainnya, pertama, melalui tugas lain apa, misalnya kuis, tes, petunjuk akademik, observasi, pekerjaan rumah, jurnal. Peserta didik akan menunjukkan pencapaian hasil yang diinginkan. 2. Bagaimana peserta didik merefleksikan dan menilai sendiri pembelajaran mereka. Berikut contoh aplikasi pada UBD tahap 2. Misalnya, kita ingin mengukur pemahaman siswa mengenai langkah-langkah penelitian sejarah. Mengacu pada tujuan tersebut, maka tugas kinerja yang diberikan adalah yang pertama, membuat kerangka penelitian sejarah. Yang kedua, mempresentasikan kerangka penelitian dengan penjelasan. Yang kemudian, tugas kinerja tersebut dinilai dengan
kriteria penilaian yang ada di slide. Yang pertama, urutan langkah penelitian sejarah. Nilai 4 diberikan jika siswa mampu menunjukkan langkah-langkah penelitian sejarah dengan urutan yang benar. Nilai 3 diberikan jika terdapat satu langkah yang tertukar dalam urutannya. Nilai kedua diberikan jika terdapat dua langkah yang tertukar dalam urutannya. Kemudian nilai 1 diberikan jika terdapat 3 langkah yang tertukar dalam urutannya. Kemudian kriteria kedua yaitu kelengkapan penjelasan. Nilai 4 diberikan jika siswa mampu menjelaskan mendetail mengenai masing-masing langkah penelitian sejarah. Poin 3 diberikan jika siswa mampu menjelaskan 3 langkah sedangkan 2 langkah lainnya disebutkan. Kemudian poin 2 diberikan jika siswa mampu menjelaskan 2 langkah sedangkan 3 langkah lainnya hanya disebutkan. Poin 1 diberikan jika siswa hanya menyebutkan urutan langkah penelitian tanpa menjelaskan sama sekali. Kemudian untuk bukti lainnya, yang pertama, bisa diberikan kuis di akhir pembelajaran, baik yang konvensional, secara verbal atau tertulis, ataupun kuis digital. Yang kedua, siswa mengisi lembar penilaian diri yang berisi pertanyaan tertutup atau terbuka dari guru, yang kemudian diberikan kepada siswa. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.